Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Mahakam semua? Ketemu lagi ya di tiap hari Rabu malam jam 19.30 WITA. Kita ketemu lagi di Ngebor, ngebahas berbagai topik seru. Nah, kali ini adalah sesi kedua ya, di episode yang kedua. Malam ini kita akan membahas topik terkait safety at home. Nah, buat teman-teman yang kali ini mungkin banyak yang WFH atau work from home, pasti ini akan sangat bermanfaat sekali. Nah, sebelum kita akan undang siapa narasumber kita akan ngepin dulu acara kita pada malam hari ini supaya teman-teman bisa mudah untuk mencarinya nanti. Oke, sudah kita pin. Baik, Sobat Mahakam semua sudah hadir bersama kita. Ini banyak sekali yang langsung online bersama kita. Perkenalkan diri dulu, nama saya Bayu Dwi Puji Widodo atau biasa dipanggil BDP oleh teman-teman kantor. Sehari-hari saya bertugas di PT Pertamina Hulu Mahakam di Balikpapan Base Office sebagai Safety Method Operation untuk divisi Well Construction dan Well Intervention. Nah, sudah hadir bersama kita ada Food Stop Bujum, Nuralama, Mbak Syai Bu Santi Radianti, ada Sobat Tanti, Sobat Etang, ya, Sobat Wini. Ini ada di mana posisinya? Ada Sobat Alwina. Wah, luar biasa. Ini sudah banyak sekali yang online bersama kita pada malam hari ini. Nah, biar tidak terlalu lama, kita coba akan undang langsung pembicara kita pada malam hari ini. Ini salah satu sobat lama saya, yaitu Mbak Diah Kusumawati, atau biasa kita panggil Mbak Diku ya. Beliau adalah seorang engineer di HSE Division. Siapa dia dan bagaimana dia kesehariannya nanti akan kita kita introduce lebih dalam ke teman-teman semuanya. Nah, sebelum itu kita akan ada aturan main yang pasti. Yang pertama adalah kolom komentar ini nanti kita akan tutup selama sesi pembicara ya. Jadi hanya akan dibuka di sesi pembukaan dan juga penutupan acara Ngebor malam hari ini. Dan yang pasti yang paling menarik adalah jangan lupa 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah ya. Nah, jadi stay tune dan juga jangan lupa selipkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai tema tentunya ya, bukan yang nggak sesuai tema. Oke, kita akan segera undang Mbak Diku ke tengah-tengah kita supaya cepat kita memulai acara kita pada malam hari ini. Baik, Mbak Diah Kusumawati, sebentar saya akan cari beliau dulu. Halo Sobat Winda, halo Sobat Wini, ini posisinya di mana? Nah, ini sudah mulai hadir bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama gak ketemu ya, ketemu di online. Lama ya. banget, udah 8 bulan gak ketemu kita. Luar biasa. Halo Sobat Mahakam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Ngebor nih kita jadinya bertemu malam hari ini ya. Iya, Oke, iya. Mbak Diku, biar cepet aja nih kita ke sesi langsung inti acara. Tapi kita perlu perkenalan dong. Tadi saya udah mengenalkan diri, cuman kan nggak afdol kalau Mbak Dikunya nggak memperkenalkan diri langsung. Tadi hanya sekilas saya memperkenalkan ya. Silakan Mbak Diku. Sekilas saja ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mahakam semua, tadi sudah dikenalin ya sama Mas Bayu. Jadi nama saya Diah Kusumawati, biasa dipanggil sama teman-teman Diku ya. Saya di PHM, bekerja sehari-hari nih namanya posisi saya tuh Safety Reporting Analysis and Feedback Coordinator. Jadi ngapain aja ya? Title-nya panjang banget. Title-nya panjang ya? Iya, title-nya panjang banget, agak-agak sophisticated ya. Nah, jadi saya dan tim ini bertugas untuk melakukan konsolidasi dari safety performance dari seluruh wilayah operasi Mahakam, termasuk di dalamnya sekitar 7.000 sampai 8.000 pekerja setiap hari bekerja di
Mahakam. Nah, mungkin kalau Hmm. Sobat Mahakam masih kira-kira segede apa sih Mahakam itu ya, wilayah operasi Mahakam itu ya. Nah, wilayah Mahakam itu sebesar Jabodetabek lah. Jadi memang cukup Wah, luas. iya, iya, iya. Dan kalau misalnya ada insiden nih Mas Bayu nih ya, termasuk misalkan dari tempatnya Mas Bayu nih, tugas kita Ah, berkoordinasi, saya sama Mas Bayu dan rekan-rekan lain untuk memastikan insiden itu diinvestigasi, dianalisis, supaya oke. kita bisa menemukan penyebabnya, kemudian kita tentukan nih actionnya supaya insiden serupa nggak terjadi lagi. Nah ini proses belajar yang memang sangat penting buat Iya. PHM supaya bisa meningkatkan kinerja keselamatan. Nah, seperti itulah Mas Bayu kira-kira. Luar biasa ya. Jadi itulah teman-teman sekilas tentang Mbak Diah Kusumawati dalam keseharian. Tapi yang saya kenal dari Mbak Diku, dia hobi jalan-jalan, Ya, hobi ya, kulineran, hobi pasti. olahraga, ini luar biasa. Yang terakhir ini paling seneng Ya, saya, hobinya ngopi. itu, iya betul, Itu betul. hobinya ngopi. Mbak Diah, malam hari ini kita akan membahas terkait safety at home. Kalau dari sisi pekerjaan harian, kemudian dari background pendidikan, ini Mbak Diah ini seorang sarjana dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ya, dan juga kandidat nih Ya, Magister K3. Jadi antara pekerjaan, pendidikan, hobi mungkin udah nyambung banget nih ya. jadi, jadi alhamdulillah. Oke, kita akan bahas terkait safety at home malam ini, Mbak Dia, atau keselamatan dari Hmm, rumah atau di rumah. Nah, kita ngomong judulnya aja safety at home. Kita mulai dari hmm. safety-nya dulu. Kalau home-nya pasti orang semua tahu lah ya. Safety-nya apa nih, Mbak Dia? Iya, Kita safety akan itu tutup kita kolom ya, safety komentar ya. dulu kali ya. Kita tutup kolom Oh komentar dulu kali iya, ya. Nanti iya, kita iya, iya, akan oke, oke. pertanyaan-pertanyaan bisa disimpan ya rekan-rekan nanti di sesi terakhir. Kita tutup dulu kolom komentar. Boleh. Oke, silakan Mbak Dia. Oke, kita kita mulai aja ya. Jadi kita akan sharing terkait dengan safety at home. Mungkin bicara safety nih, Mm-mm. kebanyakan orang, termasuk saya nih dulu ya sebelum kuliah di safety, saya Mm-mm. akan ketika ada safety, kita akan berpikiran langsung, oh itu rambu orang pakai helm atau Ah, yang disuruh pakai safety shoes ya, yang ah, ketika masuk proyek. Atau buat teman-teman di lapangan nih, safety, apa itu safety? Itu tuh orang yang bawel, suka larang-larang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena nggak aman, atau malah suka aduh. nyuruh-nyuruh, bikin permit, bikin ini. Ya itu benar Ah. sih, benar. Itu adalah bagian dari safety yang kita kerjakan sehari-hari. Tapi kalau kita mau telaah lebih jauh nih ya, Mhm. sebenarnya nih, bukan cuma saya, bukan cuma Mas Bayu, tapi semua Mhm. sobat Mahakam juga adalah orang safety. Tuh, Percaya kok nggak bisa? kita ini semua orang safety? Iya Enggak lah. dong. Coba kita lihat dulu. Dari tadi bangun tidur tadi pagi sampai Ah, sekarang jam berapa nih? Kalau di Balikpapan setengah 8 malam, udah ah. berapa kali kita ucapin selamat pagi ya, selamat Oh, siang, oh selamat ya? malam. Terus tadi Gitu kita gitu. juga sapa Sobat Mahakam, Assalamualaikum, selamat malam Sobat Mahakam. Nah itu artinya Iya. apa? Selamat kan ya, kita Oh berarti iya. menginginkan atau mendoakan keselamatan buat diri kita sendiri dan juga buat orang-orang sekitar kita. Kita juga selalu Hmm. bilang hati-hati di jalan, baik-baik di rantau ya, hati-hati Ah, di ya, baik-baik di sekolah gitu ya. Nah, itu hati-hati di sebenarnya jadi rantau. kita semua tuh udah tahu safety itu Ah, memang harus kita hmm. perlu supaya bisa hidup dengan Hmm. nyaman dan juga selamat seperti itu. Jadi Betul, memang betul, betul. memang sesuatu yang value kita bersama lah safety itu. Oh, wah kita udah bicara value ini. Kita udah bicara budaya. Iya, Tadi kita dimulai dengan betul. bener ya. Belum bangun tidur kita udah Benar. ngomongin selamat pagi. Berarti kamu harus selamat pagi. Iya. Wah, ya ya ya. Berarti kita ngedoain Oke. selamat. Betul, 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 betul. Nah, Mbak Diku, apa yang harus kita lakukan ini di rumah supaya tadi Mbak Diku bicara tentang value atau tentang budaya. Bagaimana kita mulai budaya keselamatan ini dari rumah? Itu seperti apa ya? Nah, benar. Jadi memang apa namanya budaya keselamatan ini memang Mhm, harus kita mulai sedini mungkin dari mhm, rumah ya. Apalagi mhm, kayak misalkan kayak kita punya mhm, anak, kita wajib untuk mengajarkan, mhm, memberitahu tentang budaya keselamatan ini. Selain mhm, itu kita juga harus apa namanya menerapkan.
ya. Jadi kita udah Apa itu? ngajarin, udah ngasih tahu, kita juga harus menerapkan si Oh, budaya keselamatan ini supaya iya iya iya. anak-anak bisa lihat, oh orang tuanya sudah menerapkan memang budaya Mm-mm. keselamatan. Ya, jadi setuju banget sama Mas Bayu bahwa si value Mm-mm. atau culture yang safety culture ini memang harus dimulai dari rumah seperti itu. Oke. Betul sekali. Setuju. Kita akan mulai dari rumah ya. Jadi ada berapa hal yang akan kita bahas malam ini Mbak Diah terkait dengan keselamatan di rumah Mbak Diah. Ya, jadi kalau terkait dengan safety itu ada banyak banget ya, dan dimanapun Hmm. kita bisa Hmm. membicarakan aspek safety-nya. Tapi malam Hmm. ini kita akan Hmm. bicarakan yang hal-hal yang umum aja. Jadi yang memang umum ada hampir di semua rumah ya. Yang pertama Oke. kita akan bicara soal bahaya kebakaran, kemudian Oke, juga kebakaran. ya terkait Hmm. juga dengan listrik ya kalau kebakaran Oh, itu. betul-betul. Kemudian juga yang kedua adalah bahaya slip, trips, fall Hmm. ya, Oke. terpleset, tersandung, Jatuh, terjatuh ya. gelundung. Kemudian ya gelundung, tisoledat atau tikudawat ya kalau kata orang Sunda. Kemudian kita juga akan bahas mengenai road safety. Kenapa? Hmm. Walaupun ada di luar rumah, ini kita memang terpapar setiap hari dari Betul-betul. resiko di jalan ini. Dan yang Iya, iya. terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita melakukan pertolongan pertama pada Hmm. keadaan-keadaan darurat yang bisa terjadi di rumah. Oke, tanpa panjang lebar Hmm. deh. Dari 4 hal tadi, kebakaran listrik, kemudian bahaya terjatuh, terpleset, road safety, dan juga nanti kita Hmm. akan bahas tentang kegawat daruratan di rumah atau first aid di rumah. Mbak Diah, langsung aja deh ke topik yang pertama, kita bahas dulu tentang itunya, kebakaran dan kelistrikan tadi. Monggo Mbak Diah. Nah, kita mulai ya. Yang pertama Ya. terkait kebakaran dan listrik ya. Tapi sebelum itu kita coba apa namanya? Ketika kita bicara safety, kita bicara Hmm. bahaya dan Hmm. risiko ya. Oh, Nah, oke. ketika kita bicara kebakaran, kita harus Hmm. cari nih sumbernya itu di mana Hmm. ya. Hmm. Sumbernya itu di mana? Biasanya kita kalau yang kita main api, kita gunakan api ya pastinya di dapur ya. Iya, Nah, betul. apa yang harus kita lakukan di dapur biar nggak kebakaran? Ya, berarti kita harus pastikan peralatan yang kita Hmm. pakai, kompor, kemudian apa, selang, ya, Hmm. regulator, kemudian tabung gas, itu semuanya dalam keadaan baik. Ya, Betul, keadaan betul. baik. Kemudian pada saat kita pasang juga pasang dengan baik dan dipakai juga dengan baik ya, supaya tidak Hmm. terjadi si kebocoran gas. Nah, kalau kita bicara safety, kemungkinannya kita harus kurangi, kita juga harus Hmm. mikirkan nih kalau terjadi kebocoran. Nah, Iya. kita harus pastikan dapur kita ini ventilasinya bagus nih, ya, Oke. supaya nanti kalau ada kebocoran gas itu nggak terakumulasi di dalam. Ya, Betul, kita betul. sering lihat ya di film-film, mungkin Sobat Mahakam suka lihat film-film di mana Hmm. ada gas bocor, kemudian terakumulasi ya di dalam Hmm. ruangan, kemudian ada nyala api, boom gitu ya, meledak ya. Hmm. Nah, ini yang ingin kita hindari. Makanya kita pastikan si dapur kita memiliki ventilasi yang baik. Dan Betul. untungnya gas LPG yang kita pakai di rumah itu ada diberikan zat pembau oleh Pertamina supaya kalau Hmm. terjadi kebocoran itu kita bisa langsung tahu sehingga Hmm. bisa melakukan respon dengan cepat. Nah, itu kita bicara dapur nih sebagai salah satu sumber bahaya kebakaran. Nah, Hmm. satu lagi masalah kelistrikan di rumah. Oke. Kita apalagi sekarang WFH ya, 24 jam kita ada di rumah, berarti Betul sekali. ya semua kegiatan kita lakukan di rumah. Nah, untuk listrik ini apalagi ada banyak alat rumah tangga yang kita pakai di rumah. Misalkan ya kayak di dapur aja kita ada Hmm. microwave, mungkin ada Hmm. panggangan roti ya, ada dispenser ya, Wah. ada setrika. Mungkin kalau yang suka Sekarang semua ngopi ya, listrik semua ya. iya, mungkin kalau yang suka ngopi ada mesin kopi ya atau Wah. mokapot gitu ya. Nah, itu itu semua juga bisa menjadi sumber bahaya kebakaran. Nah, makanya kalau kita habis pakai itu langsung kita cabut itu si Hmm. colokan listriknya. Nah, itu Hmm. yang juga harus kita perhatikan. Nah, kita bicara tadi Hmm. apa namanya dapur kemudian listrik.
Nah, untuk Sobat Mahakam nih yang sedang berencana beli rumah ya, berencana Amin. bikin rumah ya, Amin. atau lagi cita-cita mau punya rumah. Amin. Nah, ini sudah Amin. pikirkanlah apa namanya barang-barang apa, alat-alat rumah tangga apa yang kira-kira nanti akan kita butuhkan di rumah kita, sehingga Mm-mm. nanti pada saat kita membuat rumah, instalasi listriknya juga sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kita punya Oh. rumah super keren nih, Sobat Mahakam, Mm. terus tapi colokan listriknya cuma satu, ya. Nanti Right? jadinya Numpuk akan dong. ada, iya, sambungan kabel dari ke sana kemari, selain bahaya kebakaran juga nanti bisa bahaya jatuh ya. Nah, ini apa yang perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir, supaya listrik kita bisa pakai dengan baik, kita pastikan juga Mm. grounding ya di rumah Nah, kita penting ini. itu juga dalam keadaan baik. Nah, penting ya. Suka kestrum Hmm. ya? Ini kayak apa? Kayak gitu ya kalau kita pegang mesin Iya, cuci iya, iya. kadang atau kulkas ya. Iya. Oke, 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 oke. Nah, Nanti ada kita yang pastikan bocor itu. groundingnya juga baik. Nah, itu terkait dengan Betul, betul. kebakaran dan listrik. Wah, keren sekali nih. Kita udah ngomong bahaya, kita ngomong listrik. Tadi di dapur kita ngomong ventilasi, kebocoran gas. Ternyata bau Mm-mm. gas itu udah emang bukan by nature ya. Ternyata memang diberi zat pembawa oleh Bukan. Pertamina untuk Iya. mendeteksi Mm-mm. tadi. Dan juga tentang kelistrikan. Mbak Betul. Diah, oke. Udah keren banget itu Mm-mm. tadi terkait dengan listrik dan juga bahaya kebakaran di rumah. Tadi kita ngomong yang kedua terkait bahaya yang saya rasa hampir tiap Sobat Mahakam di sini mungkin pernah merasakan ya. Entah itu kesandung, entah itu kepleset di rumah, atau Iya. apa teh soledad tadi apa kata Mbak Dia tadi tergelundung atau Tisoledat. apalah itu teh soledad gitu ya. Iya. Jadi coba kita kupas Iya. yang kedua, bahasan yang kedua Mbak Dia. Oke, ini mungkin kalau yang bahaya slip, trips, fall ya, bahasa kerennya, atau bahaya tersandung, terpleset, terjatuh, sering kita terlupa ya. Padahal ini yang lebih sering apa namanya kemungkinannya daripada misalkan bahaya kebakaran ya. Ini Betul. harus kita perhatikan juga nih, Sobat Mahakam juga kan pasti pernah jatuh ya atau terpleset. Nah, biasanya kalau di rumah bahaya ini sumbernya adalah dari barang-barang yang bertebaran di lantai ya. Jadi kayak kita kalau punya anak nih biasanya mereka asik main ya, bertebaran, lantai penuh Ah, dengan mainan dan nggak boleh diberesin betul. biasanya sampai mereka Nggak selesai. boleh. Nah, ini harus kita perhatikan nih, jangan sampai nanti ada yang lewat kemudian Ah, nginjek mobil-mobilan ya, atau ada yang nginjek Lego yang kecil-kecil itu tuh sakit ah, banget. Pasti Sobat Mahakam juga ada yang pernah nginjek ya barang-barang pasti. kecil itu. Nah, itu jangan sampai apa terjadi ya. Jadi kita Hmm. biasakan di rumah kalau habis berkegiatan yang Hmm. ya kira-kira berantakan kita rapikan, termasuk juga kabel-kabel juga kita rapikan supaya tidak Hmm. mengakibatkan orang tersandung. Nah, Sandung. tadi dari Iya, iya. barang-barang yang berantakan, kemudian Hmm. bisa juga risiko itu datang dari tangga. Nah, Oke. tangga. Nah, gitu Sobat Makam di rumahnya ada tangga mungkin ya, di rumah Mas Bayu juga mungkin ya. Nah, ini tangga bisa jadi sumber bahaya slip, trips, fall. Jadi kita perhatikan permukaan tangga itu jangan sampai licin ya, kemudian ketinggian tangganya itu juga sesuai dengan standar. Hmm. Kadang kalau terlalu rendah atau terlalu Hmm. tinggi itu juga bisa bikin bahaya jatuh ya. Dan biasakan Iya, iya, juga iya. jangan naik turun tangga sambil main handphone gitu ya. Kadang kita Kebiasaan ini. saking ya kebiasaan saking konsennya lagi WhatsApp atau Ah, main Instagram, kita naik turun tangga itu tidak konsentrasi. Dan selain hmm. itu kita juga perlu biasakan kita dan anggota keluarga itu kalau naik Hmm. turun itu pegangan ya, kan di tangga kan ada Pegangan. handle-nya ya, Iya. jadi Hmm. kita memang harus pegangan ya seperti itu. Nah, selain tangga ada satu juga bahaya dari Hmm. sumber bahaya dari kepleset ini adalah genangan air. Ini sering banget Oh, oke. kita Hmm. lupa ya. Genangan air itu bisa asalnya dari dispenser ya, kita Hmm. ambil minum kemudian ada air menetes terus nggak langsung Hmm. dikeringin, atau Hmm. misalkan dari apa wastafel ya, kita cuci Ah, tangan betul. ya,
cuci tangan atau anak kita cuci tangan, terus nggak langsung dikeringin, netes-netes lah ya itu si air itu di lantai, terus ada yang lewat, nah itu bisa juga terpeleset. Termasuk juga kalau di rumah Mas Bayu atau di rumah Sobat Mahakam ada kolam ikan, ini lagi musim nih, ah, pelihara ikan, pelihara pelihara lele lele. ya, hidroponik Betul ya, tuh. Betul, betul, atau betul. ada kolam renang mungkin, Wah. atau ada ember mainan yang isinya air. Nah, ini juga bisa jadi sumber bahaya dari si terpeleset ini. Biasanya Hmm. kan di sekitarnya suka basah ya. Nah, ini Hmm. juga kita harus perhatikan. Nah, selain bahaya slip, trips, fall ini, untuk Sobat Mahakam yang punya anak kecil ya, di bawah 3 tahun, itu harus hati-hati ya. Ada Hmm. air yang meskipun dalamnya cuma sejengkal, itu bisa sangat membahayakan. Betul, betul, betul. Kenapa? Karena mereka belum punya refleks untuk membalikan kepalanya Membalik kalau badan. Oke. wajahnya terbenam. Nah, jadi mereka bisa tenggelam bahkan di air yang cuma sejengkal itu. Jadi kita harus awasi anak-anak kita ketika bermain di dekat air tadi ya. Nah, Hmm. seperti itu. Betul Kira-kira sekali. seperti itu sih Betul. untuk yang bahaya Iya si ya, slip, itu trips, fall ini ya. dan itu memang keseharian ya. Dan kalau saya tadi Betul. mikir-mikir juga, ada dua hal yang menurut saya itu paling sering terjadi. Yang pertama itu adalah kelingking kaki kena meja, kaki meja, nabrak lagi jalan. Iya. Yang kedua ini fenomena unboxing, Mbak. Ya kan, kita WFH, kita shopping online, Paket pada waktu gitu ya. unboxing, paket plastiknya di mana-mana bertebaran, nggak diberesin, nah ini Iya, kepleset oleh plastik tadi. Mbak Diah, benar, kita benar. melangkah keluar rumah dulu sejenak ya. Tadi kita udah bahas Betul. kebakaran, tentang listrik, tentang slip trip and fall tadi. Kita coba keluar rumah sedikit tentang topik yang ketiga, yaitu kita bahas road safety, Mbak. Bagaimana fenomena road safety ini dari pandangan Mbak Diah? Nah, ini road safety ini juga sama ya, tidak kalah penting untuk kita bahas karena memang setiap hari kita terpapar sama risiko di jalan ya, karena kita selalu misalkan keluar rumah, apalagi dulu sebelum pandemi memang sering ya melakukan aktivitas di jalan. Ini jadi sangat-sangat penting. Dan kalau kita lihat nih di WHO itu mencatat setiap tahunnya nih Mas Bayu, Sobat Mahakam, 12,5 juta orang meninggal karena kecelakaan di jalan. Itu banyak banget loh gitu ya. Itu Banyak artinya banget ya. sekitar 3.400 orang satu hari gitu Per ya hari meninggal ya, karena kecelakaan di jalan raya. di jalan. Dan itu kebanyakan anak muda. Jadi Ya kebanyakan kan? memang di usia di bawah 30 tahun. Ya, Oh, jadi oke. memang itu jadi concern di WHO, terutama di daerah-daerah, di negara-negara dengan low and middle income. Jadi termasuk Indonesia. Jadi kita punya Kita ya. concern yang sangat tinggi di dalam road safety ini. Nah, apa namanya, kuncinya sih sebenarnya ada tadi ya, pengendalian bahaya dan risiko ya, penegakan hukum juga ya. Kalau kita bicara tadi bahaya dan risiko, ya kita mengurangi kemungkinan dari terjadinya kecelakaan. Satu, kita pastikan keterampilan ya, keterampilan kita bisa berkendara dengan Oke. baik. Kemudian kita punya SIM ya, supaya nggak ditilang. Pastinya. Kemudian kita juga pilih jalur atau jalan yang memang Ya. memang sesuai lah dengan kendaraan kita patuhi rambu-rambu, itu cara yang harus kita lakukan untuk mengurangi kemungkinan. Kemudian kita juga harus memikirkan apa namanya untuk mengurangi si konsekuensi ya, kalau misalkan tabrakan atau misalkan kita udah hati-hati ternyata ada pasir ya di jalan kemudian kita jatuh, itu gimana caranya supaya apa namanya akibatnya itu tidak terlalu parah ya. Kalau misalkan Sobat Mahakam naik motor ya kita pakai helm ya, pakai Betul, betul. helm, kemudian yang di belakang juga pakai helm, helmnya juga SNI ya, kemudian dipakai dengan baik juga. Terus kita bisa juga lakukan kayak pakai jaket atau misalkan pakai sepatu ya. Jadi kalau misalkan kita jatuh itu nggak langsung kena kulit ya kan, biar aja bajunya apa namanya bolong sedikit, rusak sedikit, asal badannya itu nggak luka. Nah kalau kita naik mobil
ya pakai seat belt itu sangat penting ya. Mau kita di depan, di tengah, di belakang, itu semuanya harus pakai seat belt. Dan juga untuk anak-anak nih ya, Sobat Mahakam, untuk anak-anak yang tingginya belum 135 cm, itu mereka perlu bantuan car seat, perlu bantuan booster seat agar mereka bisa pakai dengan aman si seat belt yang ada di mobil. Nah, ini Betul-betul. perlu kita perhatikan sama-sama seperti itu kalau di jalan. Iya, pasti paling banyak alasannya kalau ditanya kenapa pakai helm takut ditilang polisi katanya bilang gitu ya. Nah, Padahal itu padahal adalah melindungi aset ini ya kan, melindungi aset betul. berharga ini. Nah, dan kadang Ya, ya. kalau kita tanya, cuman di warung depan aja kok, cuman mau buang sampah doang kok gitu ya. Nah, ini Mm-mm, yang mm-mm. kadang jadi alasan untuk sahabat-sobat atau orang lain pasti kalau sobat mahakam di sini pasti enggak lah ya, pasti patuh pada peraturan Enggak. ya. Ya, Oke, jadi Mbak. mindsetnya itu yang perlu dirubah, Eh, Mas Bayu. Apa namanya, kita pakai helm, kita pakai seat belt bukan buat nggak ditilang ya, tapi untuk Iya, melindungi diri kita sendiri gitu. setuju Kita jatuh sekali. sih sebenarnya polisi juga nggak apa-apa, nggak akan luka, kita yang luka gitu ya. Iya, Nah, itu setuju yang sekali. perlu kita rubah mindsetnya. Dan fenomena kadang ya kalau kita lihat itu orang tua udah pakai helm, udah bener, udah pas. Pas kita lihat anaknya yang dibawa malah justru nggak pakai gitu kan. Aneh aja gitu. Nah, Oh iya, katanya kalau gitu. iya, Ya iya. ini yang justru jadi fenomena yang rasanya perlu ini. Nah nanti kita lihat pendapat-pendapat sobat mahakam. Nanti jangan lupa komen di akhir acara atau tanyakan perihal hal ini ya. Baik, tadi kita udah bicara tentang kebakaran, listrik, kemudian slip, trip, and fall. Barusan kita melangkah keluar sedikit dari rumah Mhm. terkait dengan road safety. Nah, tadi Mbak Diku menyinggung terkait bahaya, terkait risikonya apa, kemudian konsekuensi yang ada. Bisa jadi konsekuensinya itu melukai diri kita sendiri. Gitu. Nah, Mhm. kita akan bahas di topik yang keempat ini rasanya seru pastinya, yaitu penanganan kalau kita terjadi insiden, kalau kita terluka tadi gimana, konsekuensi kita ngomongnya ya. Ya, Kalau kita terluka, ya. kalau di rumah itu apa yang perlu kita siapkan, apa yang harus kita lakukan kalau terjadi insiden-insiden kecil ini. Nah, itu betul. Jadi kita kalau di kantor, di perusahaan, kita punya yang namanya emergency response plan atau rencana Betul. tanggap darurat ya. Kita juga bisa buat sesuatu yang sederhana di rumah ya. Jadi kita pikirkan kira-kira skenario darurat apa yang bisa terjadi di rumah ya. Kemudian kita apa namanya buat semacam simulasi kecil-kecilan nih. Kalau terjadi kebakaran, kita harus ngapain gitu ya. Iya, Atau kalau ada gempa kita harus kemana gitu ya. iya, iya, Kebetulan iya. mungkin kalau di Balikpapan jarang gempa ya. Tapi kita perlu pikirkan gitu. Kalau gempa kita harus kemana? Pintu keluarnya ada di mana sih gitu ya? Kalau misalkan pintu utama itu nggak apa namanya nggak bisa dibuka, kita punya alternatif atau enggak. Nah, hal-hal kayak gitu bisa sih kita coba pikirkan dan mungkin si simulasi ini kita bisa lakukan juga dengan anak-anak ya. Jadi semacam role play. Kalau kita di Oh, kantor mungkin ada exercise. Nah, betul kita juga sekali. bisa Kalau di exercise di rumah rumah dengan role ya play ya. sama anak-anak. Ya, role play Betul, sama betul. anak-anak. Nah, itu terkait misalkan kedaruratan. Tapi ada hal-hal yang lebih sering terjadi nih. Kayak misalkan Ah, ada yang luka gitu ya. Kemudian ada yang luka bakar. Apa yang harus kita lakukan? Ya pastinya hmm. kita perlu menyiapkan si kotak P3K ya yang isinya Penting lengkap. nih. Ya, ada obat luka, terus kita juga kalau ada obat-obatan yang penting untuk anggota keluarga di Hmm. rumah. Jadi kalau misalkan nih anaknya atau anggota keluarga ada yang alergi ya kita wajib untuk punya obat alergi standby di kotak obat Hmm. kita. Atau ada orang tuanya mungkin yang punya sakit jantung atau hipertensi, mereka Hmm. kita berarti harus punya si obat-obatan minimum itu Hmm. ada di rumah. Jadi memang tidak bisa sama di setiap rumah. Jadi semuanya tuh custom ya, sesuai dengan Iya. kebutuhan si anggota keluarga itu. Kemudian ada satu juga yang ingin saya share nih dengan Sobat Hmm. Mahakam itu adalah terkait dengan resusitasi ya. Apa itu? Jadi kita sangat menyarankan resusitasi itu kalau bahasa kerennya itu adalah CPR.
Jadi Ah, adalah ya CPR ya, tahu kan? tahu, Ya, kalau CPR tahu Sobat ya. Mahakam ya suka lihat di film-film dulu ya. Ah, Kalau orang apa ada yang henti nafas gitu, ada yang tiba-tiba jatuh, terus dilakukan CPR, ditiup biasanya, kemudian ditekan ya jantungnya. Nah ini adalah tindakan yang bisa kita lakukan ketika ada anggota keluarga atau orang di dekat kita yang hmm, mengalami henti nafas ya. hmm, Nah ini sangat penting. Kenapa nih? Karena sebagian besar pasien atau orang-orang yang mengalami serangan jantung ya, itu hmm. sebenarnya bisa diselamatkan dengan tindakan pertama yang tepat, Hmm. yaitu dengan resusitasi tadi. Ini juga pernah Oke. kita alami di PHM ya, dulu berapa bulan yang lalu kita ada rekan kita yang tiba-tiba jatuh ya, Hmm, jatuh pada saat bermain bola, jadi hmm, tidak sadarkan diri. Tapi ya karena alhamdulillah memang kita semua memang harus apa dapat training first aid ya, harus bisa melakukan CPR, dilakukan resusitasi sambil menunggu dokter itu datang ya. hmm. Alhamdulillah teman kita itu selamat, Mas Bayu. Nah, Alhamdulillah itu benar. jadi penting banget kita tuh punya pengetahuan dan keterampilan Hmm, itu. Bayangin kalau misalkan ada orang yang kita sayang gitu ya di rumah, hmm, apa namanya mengalami hal seperti itu, pastinya kita ingin bisa menolong ya. Jadi hmm. apa namanya ya kita sangat menyarankan lah sobat mahakam semua mempelajari dan berlatih bagaimana cara melakukan CPR. Nah, kalau yang Iya, dulu iya. tuh banyak ditiup-tiup ya, kalau Ah, iya sekarang betul-betul. itu cukup dengan gerakan tangan. Jadi hands only Oh, CPR itu sudah efektif juga untuk bisa membantu pasien yang uh, apa henti jantung seperti itu. Jadi di bisa YouTube banyak dicari lah lah ya. di internet Ya. sumber-sumbernya ya. Ya, cari yang sumber yang terpercaya ya, jangan Ah, jangan yang hoax ya. Nah, ini. keywordnya bisa hands only CPR. Nah, nanti sobat mahakam juga bisa belajar latihan berapa kali per menit sih si kompresi Hmm, itu dilakukan. Kemudian ada juga kalau misalkan terjadi tersedak gitu. Itu hmm, juga penting, hmm. bisa dipelajari di sumber-sumber yang terpercaya di internet. Jadi kita sangat menyarankan sobat mahakam semua untuk bisa melakukan CPR ini. Iya. Kalau zaman dulu orang nggak sadar ditepuk-tepuk kasih minyak angin ya, minyak kayu putih ya. Nah, iya. Ah, itu berarti hoax itu. Jadi sekarang, Itu mungkin kalau lapar orangnya, iya pingsan iya karena iya. lapar. Iya. Atau bisa jadi sebenarnya cara cek responnya orang kalau dikasih minyak kayu putih bangun nggak, kalau nggak bangun baru, kalau nggak kadang ditempeleng gitu kan, tempeleng kanan kiri Iya, bangun iya. bangun nggak respon baru kita ini. Oke. Tadi kata kuncinya teman sobat Mm-mm. makamnya dicatat ya, adalah hands only CPR dan bisa Iya. dicari di googling, di yahooing, diapain lah, dicari di Mhm. dunia maya pasti banyak referensi terkait dengan hands only CPR. Tadi Mbak Diku kita ngomong terkait dengan Mbak Diku tadi bahas penghuni rumah itu sebenarnya bukan hanya anak-anak, bukan hanya kitanya Mhm. sendiri atau yang tinggal sendiri, Mhm. tapi ternyata juga ada orang tua. Berarti perlakuan atau risiko terhadap masing-masing anggota keluarga ini juga berbeda-beda bahayanya ya, antara anak-anak dan juga orang Iya. tua ya. Betul. Jadi kalau kita bicara safety itu Mm-mm, akan berbeda ya, safety at home akan mm-mm, berbeda profilnya ya atau mm-mm, kebutuhannya antara mm-mm, misalkan rumah yang ada anak bayi ya, ada mm-mm, anak bayi, ada anak balita atau ada mm-mm. lansia dengan misalkan rumahnya isinya orang dewasa semua atau jomblo gitu Ah, ya, ah, dan dia kok sehat jomblo? gitu. Ngomongin Nah jomblo, sobat itu mahakam. maaf ya sobat mahakam. Jadi itu memang akan sangat berbeda ya. Kalau misalkan kita Ya, punya bayi kayak tadi kita bicara bahaya slip trip, kemudian bahaya kebakaran, mungkin kita juga hmm. perlu bikin apa namanya pagar. Saya dulu waktu anak Oh, saya masih kecil, saya bikin pagar pembatas ke tangga dan ke dapur. hmm. Nah, ini bisa juga sobat Ah, mahakam kalau punya anak yang masih kecil-kecil dan apa mempertimbangkan itu perlu, itu bisa bikin pembatas fisik ke area-area berbahaya. Nah, seperti hmm, itu. Jadi hmm. memang memang beda kayak misalkan di kantor pun kita beda ya. Misalkan Iya, industri satu dengan lainnya karena kegiatannya berbeda,
ya pasti bahayanya beda gitu. Jadi memang kebutuhannya juga akan berbeda. Seperti itu. Mungkin kalau yang banyak kejadian itu kalau di rumah yang sering kalau anak-anak itu gelundung dari kasur ya gitu ya. Dari tempat tidur gitu. Itu Iya, yang kejadian iya, yang mungkin sering ya. Ditinggal sering. sebentar padahal kayaknya tadi posisinya udah bener di situ. Begitu kita tinggal sebentar aja keluar atau kamar mandi, udah Mm, beda mm, beda posisi dan akhirnya gelundung jatuh dari tempat tidur. Mbak Diah, menarik mm. banget dari 4 bahasan tadi yang Mbak Diah sampaikan kepada kita semua. Yang pasti Sobat Mahakam juga udah mencatat apa yang jadi highlight untuk diterapkan di rumah. Mbak Diah, sebelum kita buka kolom komentar, kasih tips yang lain dong selain dari 4 Oke. tadi. Nggak usah banyak-banyak, tapi yang aplikatif yang bisa kita lakukan di rumah dan fun pastinya ya. Gitu Nah, ya. semuanya tadi sebenarnya aplikatif ya dan seru sebenarnya kalau kita mau belajar. Nah, mungkin tips-tips dari saya yang pertama kita bahas dari awal ini adalah tentang bahaya dan risiko. Jadi kita harus mengenali bahaya dan risiko yang ada di rumah kita ya, baik terkait rumah dan seluruh perlengkapannya maupun terkait dengan penghuninya. Seperti tadi kita jelasin ya. Nah, Sobat Mahakam juga perlu kita ajarkan pola mengenal bahaya risiko ini kepada anak-anak ya. Jadi kita Oke. mulailah generasi yang memang punya kesadaran Awareness ya. yang tinggi akan keselamatan. Iya, jadi kita Betul, kenalin betul, nih betul. ruangan-ruangan di rumah apa aja, kemudian bahayanya apa, terus bagaimana sih kita mengelola si bahaya dan risiko itu. Kemudian kita juga perlu untuk memelihara ya dan membersihkan, merapikan rumah supaya yang tadi bahaya-bahaya tadi nggak kejadian ya, kita minimalisir si risiko. Kita juga bisa bikin peraturan sederhana nih di rumah Contohnya gimana itu? untuk anak-anak gitu, misalkan untuk anak-anak atau untuk anggota keluarga di rumah, misalkan nih uh, anak-anak, misalkan anak-anak yang kecil itu tidak boleh naik turun tangga tanpa ditemenin. Nah, bisa seperti itu ya. Atau misalkan kayak saya di rumah mobil nggak akan jalan kalau semua belum pakai seat belt. Seat belt. Nah, kayak gitu. Iya, iya, Ya, iya, iya, iya. itu bisa kita bikin aturan-aturan di rumah dan bisa kita sampaikan kepada semua anggota keluarga. Nah, kemudian tadi pengendalian risiko dengan pembatas fisik juga bisa kita gunakan dan teknologi sekarang banyak banget ya. Ada misalkan dispenser sekarang aliran air panasnya juga ada pengaman ya. Betul. Kemudian ada, kalau kita punya bayi biasanya ada pengaman untuk soket listrik ya, untuk colokan listrik. Nah, itu Ditutup juga ya. bisa kita pakai. Ya, ditutup supaya nggak dimainin sama anak-anak. Ada pagar, kemudian ada penahan pintu, ada pelindung sudut meja. Ada banyak banget lah sekarang itu yang bisa kita pakai untuk bisa meminimalkan risiko. Nah, kemudian kalau misalkan tadi kita bicara kedaruratan, kita perlu menyediakan tadi kotak P3K. Sobat Mahakam perlu pastikan di rumah ada kotak P3K, obat-obatan, ada senter ya. Kemudian orang dewasa di rumah itu juga terampil dalam mengobati luka-luka kecil atau misalkan luka bakar atau luka iris ya. Itu pastikan si orang dewasa di rumah juga terampil untuk melakukan itu. Kemudian kalau misalkan punya itu lebih baik tuh APAR, alat pemadam api ringan. Nah, bisa kita beli, kita taruh di rumah. Tapi juga kita harus tahu cara pakainya ya, jangan cuma ditaruh Dibeli aja. buat hiasan. Nah, iya. Nah, tadi kita bicara itu juga, Mas Bayu, Sobat Mahakam, bicara tentang rencana evakuasi. Nah, ini kita bisa buat si rencana evakuasi kecil-kecilan ya, yang sederhana di rumah. Oke, guys, gitu kita kalau terjadi keadaan darurat, kebakaran, gempa bumi atau apa gitu, apa yang harus kita lakukan? Kita pelajari, kita ajak anak-anak juga untuk exercise dari keadaan darurat itu. Dan kadang-kadang nih kalau kita menemukan keadaan darurat atau kadang-kadang orang tua juga nggak ada di rumah, nah kita perlu punya daftar nomor telepon penting
Ya, meskipun di handphone sekarang sudah bisa di-save semua ya, tapi in case gitu, kita tidak bisa menemukannya di dalam handphone kita, jadi kita taruh tuh daftar nomor telepon penting, misalkan nomor telepon orang tua, nomor telepon polisi, dokter, atau pemadam kebakaran. Nah, ini kita taruh di tempat yang terlihat. Dan ajarin juga anak-anak gitu ya, orang yang di rumah untuk bisa oke, ini adalah keadaan darurat, saya harus hubungi yang mana ya, karena kan nggak mungkin lah kita misalkan orang di rumah itu menunggu misalkan Mas Bayu ada di kantor atau mungkin lagi ada di barge gitu ya, di tengah sungai gitu, terus ada keadaan darurat di rumah kemudian nungguin Mas Bayu pulang, kan nggak mungkin ya. Jadi memang semuanya perlu punya pengetahuan dan juga punya keterampilan itu. Jadi memang haruslah kita punya nomor telepon penting itu. Kemudian dan yang tidak kalah penting juga adalah kita harus mengkomunikasikan semuanya, ya. Jadi kayak kita di orang safety ya, yang kita bekerja sebagai safety di perusahaan, kita juga nggak boleh bosan-bosan kan ya, mengingatkan, memberitahu ya. Nah sama juga di rumah, kita juga harus mengkomunikasikan, memastikan anak-anak, memastikan bos tertinggi di rumah ya, di rumah Mas Bayu siapa? Jadi the highest authority itu juga punya awareness, pengetahuan dan value yang sama gitu dalam hal safety. Jadi ini memang kita pengen membangun sebuah tim juga di rumah yang memang punya safety culture yang baik. Nah, seperti itu. Jadi nantinya nih ya, kalau kita punya culture yang baik itu, kita belajar, kita ajarin, kita komunikasikan, dan kita dorong juga budaya untuk saling mengingatkan. Nah, ini penting nih, karena nature-nya kita itu biasanya pelupa ya. Betul. Ya, nature-nya kita lah. Meskipun kita orang safety juga kita sering lupa, kemudian kadang ceroboh. Ya itulah. Jadi memang perlu untuk selalu diingatkan. Jadi doronglah anak-anak di rumah, kemudian anggota keluarga di rumah, termasuk juga asisten ya, driver, semuanya itu untuk saling mengingatkan. Jadi semua bisa mengingatkan satu sama lain ya. Dan ini juga sebenarnya sama kayak di PHM nih, kita punya program kampanye teman, tegur jika saya tidak aman ya. Nah ini ya kan, jadi sebenarnya di rumah sama di kantor di mana-mana sebenarnya safety ini sangat-sangat applicable ya. Iya betul. Iya, secara prinsip sama. Jadi karena kita tahu siapapun itu pasti pernah lupa ya, mengalami lupa atau ceroboh. Nah, makanya kita perlu teman kita atau yang ada di dekat kita untuk mengingatkan. Jadi tegur jika saya tidak aman. Kan tadi sebenarnya semata-mata itu karena kita semua orang safety ya, semua kita ingin selamat gitu ya. Karena tadi kita bilang selamat pagi, selamat siang ya, assalamualaikum. Kita ingin selamat, dan karena kita culture-nya itu saling peduli ya, ya itu karena saya peduli pada diri saya sendiri, saya peduli Anda gitu ya, teman-teman kita, dan saya peduli pada kita semua, persis kayak value-nya kita nih, safety culture ya. Jadi I care. Gimana Mas Bay itunya? I care for me, I care for you, I care for you, I care for all. Nah, seperti itu Mas Bayu. Mbak Dia, ini waktu kita tersisa 15 menit atau 18 menit lah ya. Kita buka kolom komentar dulu lah ya. Kita kasih kesempatan buat teman-teman sobat Mahakam kita, para sobat kita untuk bertanya nih. Baik, silakan para sobat Mahakam yang ingin bertanya atau mengkomentari tadi apa yang kita paparkan selama kurang lebih 40 menit ini, apa ya yang bisa kita bisa kita ambil hikmah dari pemaparan Mbak Diku tadi. Ada banyak sekali sobat Mahakam yang udah hadir, ada 100 lebih yang sudah masih stay tune bareng kita. Ada sobat Giradip ya, ada sobat Ani, ada sobat Wicaksono Ati, dan sobat Malat, dan lain sebagainya. Silakan sobat Mahakam jika ada yang ingin bertanya terhadap komentar Mbak atau pemaparan dari Mbak Diku tadi, kami persilakan loh ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Mbak Ani Setianisi ya, ada sobat Ani.
reward and recognition, bagaimana Mbak aplikasinya di rumah gitu. Nah, ini seperti apa nih? Ah, ini menarik ini. Reward and recognition. Waduh. Wah, ini berat ini ya. Berat ini. Penghargaan berat dan ini. punishment. Rekognisi. Ya, singkat aja Mbak Dia. Ya, singkat aja. Ya, tadi kan kita udah punya ya mengeset beberapa aturan ya. Kita juga bisa memberikan misalkan reward atau hadiah ya kepada anggota keluarga yang misalkan, adek berani ngingetin bunda gitu atau ngingetin ayah untuk pakai seat belt, good job gitu ya. Kan reward nggak perlu berupa barang ya, tapi terima kasih kepada anak-anak atau kepada orang yang mengingatkan kita, itu juga bisa sebagai reward. Atau misalkan kita kasih, saya nggak tahu ya benar atau enggak dari segi parenting, kita kasih permen atau misalkan reward yang mereka sukai karena sudah berperilaku dengan baik. Nah, saya agak sulit karena ini sebenarnya tergantung policy dari masing-masing rumah ya, sama lah kayak di perusahaan mengenai reward and recognition. Tapi yang pasti kita bisa mengapresiasi, dan itu penting di dalam safety, mengapresiasi perilaku aman atau perilaku baik yang sudah dilakukan oleh anggota keluarga kita. Oke, ini ada komentar menarik ini dari Sobat Tito tadi ya, kalau saya nggak salah ada Sobat Tito Rose Bandi. Ini mengusulkan supaya terkait safety ini dijadikan pelajaran tambahan di sekolah nih, mulai sekolah tingkat dasar. Ini menarik banget ini ya, idenya setuju, luar biasa saya. ini, setuju banget ini ya. Juga ada dari Sobat Irwan Irrudianto ini, jangan lupa untuk bahaya listrik di rumah, selain grounding, juga disiapkan piranti arus bocor, ada ELCB atau RCCB, tidak hanya cukup buat MCB. Wah, ini teman-teman kita dari kelistrikan ini yang pasti. Tadi saya expertnya ya, mungkin lain kali kita undang buat sharing ke kita. Nah, ini ada Pak Bagus Saleh, Sobat Bagus X Saleh. Kalau gendong anak naik atau turun tangga, apakah ada tipsnya? Nah, ini berat ini ya. Udah lama kita nggak gendong anak juga ini kayaknya. Udah lama ya. Ada tipsnya, apa ya? Pakai gendongan kali ya, pakai ini bedong ya, atau apa pakai gendongan gitu, ya, pakai gendongan. Kalau anaknya sudah agak besar ya biarkan suami yang gendong, bisa gitu juga ya. Karena lebih kuat gitu ya. Karena lebih kuat ya, betul. Oke, kita ada mungkin satu pertanyaan ini ya dari Sobat Dina Rizky. Hai Mbak Diku, bagaimana nih cara menyadarkan perilaku safety pada semua anggota keluarga, termasuk keluarga besar tanpa dibilang lebay? Nah, kadang dengan alasan mau di tangan Tuhan gitu. Wah, gimana ini Mbak Dia? Itu adalah resiko ya. Jadi untuk mengubah atau memperbaiki atau mengubah perilaku ya, mengubah value itu memang resikonya salah satunya adalah dibilang lebay gitu ya. Tapi kita nggak boleh nyerah nih. Nggak boleh nyerah, nggak boleh bosen ya. Kita bisa menunjukkan misalkan data-data misalkan tadi saya bilang dari WHO gitu ya. Atau misalkan kita tunjukkan kalau itu ke keluarga besar, kita bisa tunjukkan video-video orang yang misalkan lalai gitu ya dalam berkendara. Nah, itu bisa kita tunjukin juga bahwa kita ini bukan lebay loh, ini real, dan saya ngingetin ini karena saya tuh sayang gitu udah. Memang kita nggak boleh bosen. Tapi untungnya di zaman milenial ini sumbernya udah banyak banget. Sumber pengetahuan kita untuk bisa sharing itu udah banyak banget. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan nih yang sungguh sangat menarik ini, dan ini kayaknya safety banget buat ibu-ibu nih. Saya tadi sempat membaca komentar dari sobat kita, Sobat Lica, tadi sempat ini keren banget ini Mbak, sumpah Mbak. Dia komen bagaimana cara menjaga keselamatan dompet selama masa pandemi ini. Apalagi di rumah. Sepertinya ini hobinya beliau ini sepertinya. Online shopping ini, jangan Sobat Lica. Kalau itu saya juga perlu tipsnya Mas Bayu. ya luar biasa ini. Nanti unboxing terus kita.
kita unboxing. Nah, ini ada Sobat Charles Sebel, stress management ketika WFA. Nah, ini tetap stay tune sama kita tiap ngebor. Nanti Nah, kita akan ya. ada materi terkait ini ya di minggu-minggu yang akan depan. Nah, ada pertanyaan menarik ini, mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan terakhir dari Sobat Billy Sunario, Mbak Digu. Hai Sobat Billy, di mana ini posisinya? Safety di rumah, apakah merambah ke chemical? Nah, seperti glikol plus kalium permanganat, nah yang bisa menimbulkan reaksi kimia. Wah, ini berat banget ini. Wah, berat. Tapi kita bicara yang simple aja ya. Iya. Kita bicara yang simple supaya bisa kita terapkan sama-sama. Bener nih, ini kayaknya agak kelewat juga nih kita terkait dengan chemical ya. Jadi kita ini banyak pakai chemical di rumah. Ya, kita mungkin ada racun tikus kalau di rumahnya ada tikus ya. Kemudian ada obat nyamuk. Bukan obat nyamuk sih, racun nyamuk ya, semprotan nyamuk. Kemudian ada sabun ya, sabun-sabun ya pembersih. Nah itu kita harus simpan terpisah dari makanan atau dari alat buat kita masak ya. Juga dan sebisa mungkin nih jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah ini penting. Betul. Karena kemarin nih saya baru dapat sharing juga salah satu sobat Mahakam yang anaknya nggak sengaja makan racun tikus. Nah itu ngeri kan ya? Ngeri. Nah itu harus kita. Kecil itu kan? Iya mungkin ya, yang biru-biru kecil mungkin dia penasaran kayak permen ya. Jadi bahan-bahan kimia yang ada di rumah ya kita jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah ada baiknya juga nih sobat Mahakam baca labelnya ya. Baca labelnya ini isinya apa, kemudian kira-kira nggak boleh disimpan sama apa gitu ya. Tadi Sobat Billy menjelaskan nggak boleh disimpan barengan sama apa, kemudian ada yang nggak boleh kena panas atau apa. Nah kita harus belajar membaca nih ya semua label-label yang ada di bahan-bahan kimia yang ada di rumah. Iya betul. Wah ini selamat malam, ada Pak Yosef Gunawan ini sudah hadir bersama kita. Selamat malam Pak Yosef. Apa kabar Pak Yosef? Terima kasih sudah mampir nih. Ada juga sobat-sobat yang lain juga yang bersama kita malam hari ini. Mbak Diah, sebenarnya sih pengen kita explore mungkin semua pertanyaan dari sobat-sobat Mahakam ya. Pertanyaannya menarik, pertanyaannya keren. Mulai dari safety at home, barang chemical, listrik, barang-barang licin sampai gendong bayi tadi. Sobat Bagus sempat menanyakan sampai dengan keselamatan dompet tadi juga Sobat Lica juga sempat menanyakan. Ini ada lagi juga ini keren dari Sobat Minimaliste. Bagaimana masikapi fenomena 11 pas gajian masih 2 minggu lagi. Wah ini kayaknya satu mazhab sama Sobat Lica kita tadi. Baik, Sobat Mahakam, Harbolnas. Baik, Sobat Mahakam, kita nggak bisa buka semua komen, nggak bisa bacakan semua komen, mohon maaf. Tapi terima kasih sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Kita coba summarize dari apa yang disampaikan Mbak Diah tadi dari awal perjumpaan kita ya. Jadi yang pertama pastinya adalah kenali dulu bahaya dan juga kenali risiko yang ada di rumah. Pasti akan berbeda perlakuannya terhadap jika kita punya anggota keluarga anak kecil, bayi, ataupun orang tua di rumah, itu pasti beda. Kemudian sikapi bagaimana kita mensiasati supaya tidak terjadi kebakaran di rumah, kelistrikan, bahaya kelistrikan, dan juga risiko-risiko yang timbul akibat kelistrikan. Barang-barang kecil yang bisa menyebabkan tersandung, kepleset, tangga, dan lain sebagainya. Itu sudah kita note tadi, luar biasa, masukan dari teman-teman tadi juga termasuk. Ini konstruktif sekali. Nah, ngomong tentang road safety tadi kita udah bahas banyak banget terkait dengan seat belt, pakailah helm yang berstandar nasional, hanya keluar rumah jika pakai helm atau pakai seat belt terpasang. Ingatkan semua penumpang yang bersama kita, itu sangat luar biasa. Dan yang tidak kalah penting di akhir sesi tadi kita membicarakan perihal ini ya, kegawat daruratan di rumah ya. Terkait first aid ya teman-teman, selalu sediakan obat pertolongan pertama ya, P3 kotak P3K yang pastinya cermati kapan expire-nya nih obat, jangan cuma disimpan doang nggak dilihat waktu mau dipakai ternyata expire ya, sama aja kan itu nggak bisa dipakai. Betul. Rencana evakuasi yang ada di rumah, bagaimana kita mensiasati apabila terjadi kegawat daruratan, termasuk
nomor telepon Mhm. penting. Mungkin nomor Betul. telepon penting itu adalah kamu kalau ada apa-apa telepon tante ini aja ya. Kamu kalau ada apa-apa Mhm. telepon om ini ya gitu. Karena mungkin Mhm. sahabat mamanya, sahabat papanya dia aja yang kita kenal gitu atau ya, Iya. lingkarannya di situ aja. Nah, sebelum kita akan tutup ngebor kita malam hari ini atau ngebahas topik seru episode 2 kali ini, saya sesuai janji di awal acara, saya akan coba membacakan 3 pemenang pertanyaan terbaik. Sesuai tema loh ya, bukan yang nyeleneh. Bukan dompet Kalau ya, keselamatan yang dompet. nyeleneh, betul, yang nyeleneh sih banyak. Oke, saya akan bacakan pemenang 3 pertanyaan terbaik. Yang pertama adalah Sobat Bagus X Saleh, ya, terkait Oke. gendong menggendong Gendong. tadi. Mhm. Betul. Kemudian ada Sobat @dina.rizky dan yang terakhir Ja. Sobat @billy sunario ya. Jadi jangan di lock Instagramnya, nanti akan di DM oleh panitia, akan dihubungi oleh panitia. Pastikan teman-teman menerima pesan dari kita. Saya ulangi lagi ya, dari Sobat @bagusxsaleh, Sobat @dina.rizky dan Sobat @billy sunario. Pastinya ini akan menarik. Mbak Diah, closing statement sebelum Yes. saya tutup ya, 1 atau 2 menit closing statement dari Mbak Diah. Silakan Mbak Diah. 1 atau 2 menit. Ya, jadi kita udah bicara panjang lebar ya, Sobat Mahakam. Tapi sebenarnya ini yang kita bahas nih cuma intronya aja. Jadi cuma teasernya aja ya. Jadi ini untuk memancing kita semua untuk terus belajar. Nah, pesannya nih ya, closing statement pertama, kenali bahaya dan risiko dan kelola bahaya dan risiko itu kalau kita ingin selamat ya. Ingat bahwa keselamatan itu syarat supaya kita bisa hidup dengan aman dan nyaman, supaya bisa kerja dan beraktivitas. Betul. Kemudian jangan bosan untuk terus belajar. Ini karena ada banyak sekali informasi, teknologi, hal baru yang belum kita ketahui, yang nantinya akan bisa membuat kita atau membantu kita hidup dengan lebih aman dan lebih baik, lebih nyaman. Nah, apa namanya? Semua culture belajar itu juga perlu kita bangun dari rumah. Jadi safety culture, kemudian learning culture, ini kita bangun dari rumah. Nah, harapannya nih kalau di rumah udah solid safety-nya ya, kita di jalan juga orang sudah bagus safety-nya, di tempat kerja juga bagus safety-nya, jadi semua bersinergi supaya community atau masyarakat kita itu memang bisa hidup dengan lebih baik ya, dengan lebih aman, lebih nyaman. Betul. Seperti itu Mas Terima Bayu. kasih. Terima kasih Mbak Diah untuk closing statement, Makasih. tips and trick dan semua yang sudah dipaparkan malam hari ini. Wah, ini luar biasa. Baik, Sobat Mahakam, jangan lupa tetap stay tune dengan ngebor, karena minggu depan pasti materinya juga tidak kalah menarik ya. Minggu depan di Rabu malam kita akan bahas tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Nah, ini Wah, cocok nih penting. ya. penting Tadi banget. ada Sobat Chargeable yang banget. tadi sempat menanyakan ya, bagaimana menjaga kesehatan mental selama masa pandemi atau selama keseringan WFH, nggak pernah ngantor gitu, nggak pernah WFO, jadi ini ya. Nah, ini luar biasa. Jadi stay tune minggu depan tetap bersama Ngebor di jam yang sama, tetap di Rabu malam jam 19.30 WITA. Kita akan bahas minggu depan tadi pentingnya menjaga kesehatan. Sebagai penutup ya, terima kasih Mbak Diah Kusumawati sekali lagi, juga teman-teman Mas Bayu, juga sobat-sobat Mahakam semuanya yang sudah hadir dari awal sampai akhir, luar biasa, dan pertanyaan-pertanyaannya sungguh responnya luar biasa juga. Wah, ini keren banget. Saya surprise juga saya dengan asik bener banget ya, betul-betul. Nah, jangan lupa pesan dari di masa pandemi ini yaitu tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker selalu ya, kemudian rajin berolahraga. Kalau udah jam 10-an, jam 9, jam 10 jangan lupa keluar rumah dikit sebentar untuk untuk berjemur. Betul. Tidur cukup, istirahat cukup, dan rajin berolahraga. Itu sekian dari saya dan Mbak Diah. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari penyampaian kami berdua, mungkin kelepasan ngobrolnya seperti apa. Tapi sekali lagi salut pada semua Sobat Mahakam di rumah ataupun di jalan, baik dari Sabang sampai Merauke, mungkin peserta atau pemirsa kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, kita berjumpa lagi minggu depan di Ngebor
episode 2 dan episode 3 dan sesi kedua. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum Makasih, selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh.